Apa saja komponen-komponen pendidikan? Komponen-komponen pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, metode pendidikan. Yang kelima, isi pendidikan atau materi pendidikan. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Yang ketujuh, alat dan fasilitas pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan tertentu dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan juga agar adanya perubahan sikap perilaku yang baik akibat adanya proses pendidikan. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu A. Tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. B. Tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar maupun tujuan universitas. C. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya tujuan usaha, PNS, dan agama. D. Tujuan instruksional, yaitu kompetensi dasar atau tujuan untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berdakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, sebagai orang pendidik harus bisa memahami perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik karena pada umumnya potensi peserta didik tidaklah sama, tetapi berbeda-beda. Pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Arifin 2015 saat mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, yang dipadukan oleh model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Isi pendidikan atau materi pendidikan. Komponen pendidikan selanjutnya adalah materi pendidikan. Materi suatu pelajaran dalam satu tingkat, misal tingkat SMP, pasti sama dengan MTS. Hal ini terjadi karena ada standar yang diatur dalam kurikulum, begitu juga dalam prosedur penilaian. Dan pendekatan pembelajaran dalam satuan pendidikan diatur juga dalam kurikulum. Materi pembelajaran dalam satuan pendidikan tentunya disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala segi kehidupan dan kebudayaan. Hal ini karena pendidikan berkembang juga berdasarkan perubahan kebudayaan, sehingga pendidikan tidak hanya berada dalam lingkungan sekolah saja,
tetapi juga ada dalam lingkungan bermasyarakat. Dapat disimpulkan, lingkungan pendidikan merupakan semua hal yang ada dalam sekeliling peserta pendidikan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas peserta didik. Alat dan fasilitas pendidikan. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, komponen pendidikan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas sebagai penunjang juga harus terpenuhi, misalnya laboratorium, lapangan olahraga, internet, dan sebagainya. Mengapa harus ada fasilitas? Meskipun tanpa fasilitas pembelajaran masih bisa berjalan, namun tidak akan maksimal tujuan yang dicapai apabila fasilitas tidak terpenuhi. Setelah kita mempelajari apa saja komponen pendidikan, kita akan membahas apa itu jalur pendidikan, bagaimana jalur pendidikan di Indonesia. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Jalur pendidikan. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 3, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada khususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan ini meliputi yang pertama pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menengah, mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Kita sudah mengerti apa itu jalur pendidikan, bagaimana jalur pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang teman-teman kita akan mempelajari apa itu jenjang pendidikan dan bagaimana jenjang pendidikan di Indonesia. Mari kita simak video pembelajaran ini. Jenjang pendidikan. Pendidikan formal terdiri dari 3. Yang pertama pendidikan dasar yaitu SD, SMP. Yang kedua pendidikan menengah yaitu SMA atau SMK. Yang ketiga pendidikan tinggi yaitu diploma, sarjana, magister, dan dokter. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang telah dikukuhkan berlandaskan serata atau hierarki dan level perkembangan siswa, misi yang akan diraih dan keterampilan yang akan dikembangkan.
Di Indonesia, jenjang pendidikan diklasifikasikan dalam beberapa tahap. Di antaranya adalah pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang ada diklasifikasikan berlandaskan keahlian siswa, usia, dan tingkat kecakapannya. Setiap jenjang pendidikan yang ada mempunyai waktu tempuh yang berbeda. Ini dikarenakan agar dalam kontrolnya bisa memudahkan dalam pengklasifikasian siswa dan kebijakan yang harus dilakukan dalam meraih tujuan pembelajaran dan pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenjang pendidikan merupakan tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, tahapan ini juga dibagi menurut tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan secara menyeluruh. Adapun jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar. Sesuai dengan namanya, pendidikan dasar adalah jenjang yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar ini umumnya berbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lain yang sederajat. Ada pula sekolah menengah pertama yang sering disebut SMP, madrasah sanawiyah atau MTS, atau bentuk sekolah lain yang bisa dikatakan sederajat. Pendidikan menengah. Berikut adalah pendidikan menengah yang jadi kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah ini terdiri dari umum dan kejuruan yang berbentuk sekolah menengah atas atau sering disebut SMA dan madrasah aliyah atau MA. Ada juga sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Terakhir adalah jenjang pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Dan satu ini umumnya diselenggarakan oleh lembaga perguruan tinggi. Nah, kita sudah tahu apa itu jenjang pendidikan. Sekarang kita mengetahui apa itu jenis pendidikan. Apa saja jenis pendidikan di Indonesia? Mari kita tonton video pembelajaran berikut. Jenis-jenis pendidikan. Ada 3 jenis pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki jenjang dan terstruktur mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan sekolah dasar atau SD, pendidikan sekolah menengah atau SMP, pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Berikut ini adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan formal. Taman kanak-kanak atau sering disebut TK, Raudatul Atfal atau RA, sekolah dasar SD, madrasah ibtidaiyah, MI, sekolah menengah pertama SMP, madrasah sanawiyah, MTS, sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan, SMK, madrasah aliyah kejuruan, MAK, perguruan tinggi, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa setara dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Berikut ini adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non-formal. Yang pertama, kelompok bermain atau KB. Yang kedua, taman penitipan anak atau TPA. Yang ketiga, lembaga kursus. Yang keempat, sanggar. Yang kelima, lembaga pelatihan. Yang keenam, kelompok belajar. Yang ketujuh, pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang ke-8 adalah majelis taklim. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berasal dari lingkungan dan keluarga, di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Beberapa yang termasuk di dalam pendidikan informal adalah yang pertama itu ada agama, yang kedua itu ada budi pekerti, yang ketiga itu ada etika, yang keempat itu ada sopan santun, yang kelima ada moral, dan yang keenam ada sosialisasi.
Demikianlah video pembelajaran kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.